Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Firmansyah, NPM 2019 41500130. Akan mempresentasikan proposal penelitian saya, yaitu studi keanekaragaman jenis tumbuhan paku-pakuan Pteridophyta di kawasan Situ Cilodong, Depok, Jawa Barat. Di sini langsung ke latar belakangnya, ke bab 1 pendahuluannya, itu adalah latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang memiliki keanekaragaman flora tertinggi dan sangat beragam di dunia. Tingginya tingkat keanekaragaman flora tersebut dikarenakan Indonesia termasuk negara yang beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Keanekaragaman ini banyak tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya adalah tumbuhan paku. Yang dimana keanekaragaman yang dimiliki tumbuhan paku ini tergolong sangat tinggi. Kelompok tumbuhan paku-pakuan sampai saat ini dianggap masih kurang dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat karena tumbuhan paku masih belum memberikan manfaat yang berarti bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, salah satunya di kawasan Situ Cilodong, Depok. Bahwa data yang menyangkut keanekaragaman jenis tumbuhan paku-pakuan di kawasan Situ Cilodong belum ditemukan atau dapat dikatakan bahwa keanekaragaman tumbuhan paku-pakuan belum pernah diteliti dan dilaporkan. Hal ini menjadi dasar bagi saya untuk tertarik untuk melakukan studi penelitian tentang keanekaragaman jenis tumbuhan paku-pakuan Pteridophyta di kawasan Situ Cilodong. Adapun identifikasi masalahnya yaitu ada 5, yaitu 1. Apakah tumbuhan paku-pakuan Pteridophyta ini memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat sekitar? Yang kedua, ini apa saja jenis tumbuhan paku-pakuan yang akan ditemukan di kawasan Situ Cilodong, Kota Depok? Yang ketiga, apa penyebab tumbuhan paku dianggap tidak bermanfaat dan kurang tertarik bagi masyarakat di sekitarnya? Mengapa jenis-jenis tumbuhan paku di kawasan Situ Cilodong, Kota Depok belum teridentifikasi? Yang terakhir, ini ada usaha apa yang akan dilakukan supaya masyarakat mengetahui keanekaragaman jenis tumbuhan paku di sekitar kawasan Situ Cilodong, Kota Depok? Adapun fokus masalahnya yaitu objek yang akan diteliti itu adalah jenis tumbuhan paku-pakuan yang terdapat di sekitar kawasan Situ Cilodong. Yang kedua, ini lokasi observasi terletak di kawasan Situ Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Yang ketiga, ini tumbuhan paku yang ditemukan langsung diidentifikasi dan diambil langsung untuk dijadikan sebuah herbarium kering dan foto koleksi. Yang keempat, teknik analisis data dilakukan dengan menganalisis nama lokal, nama ilmiah, nama family dari tumbuhan paku-pakuan. Yang kelima, ini jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Yang terakhir, ini metode yang digunakan adalah metode survei eksploratif, dilakukan dengan menjelajah langsung setiap sudut lokasi yang akan diteliti. Berikut rumusan masalahnya, yaitu pertama, bagaimanakah keanekaragaman jenis tumbuhan paku-pakuan di kawasan Situ Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat? Yang kedua, apa saja jenis tumbuhan paku yang terdapat di kawasan Situ Cilodong, Depok, Jawa Barat? Tujuan penelitiannya itu adalah untuk menganalisis keanekaragaman jenis tumbuhan paku yang terdapat di kawasan Situ Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Yang kedua, untuk mendeskripsikan jenis-jenis tumbuhan paku yang terdapat di kawasan Situ Cilodong, Depok, Jawa Barat. Adapun kegunaan penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu teoretik dan praktik. Yang teoretik itu pertama sebagai bahan referensi pembelajaran sekolah-sekolah. Yang kedua, ini sebagai literatur pertimbangan. Yang kedua, itu ada kegunaan praktik, dibagi lagi menjadi 3, yaitu bagi masyarakat, bagi institusi pemerintah, dan bagi peneliti. Bagi masyarakat ini untuk memberikan pengetahuan dan informasi seputar keanekaragaman jenis tumbuhan paku-pakuan di kawasan Situ Cilodong. Yang kedua, ini bagi institusi pemerintah ini memberikan informasi dan bahan data tambahan untuk menjaga kelestarian. Yang terakhir, itu bagi peneliti sebagai pengalaman dalam penelitian dan menambah wawasan peneliti. Lanjut kita ke bab 2, yaitu landasan teori. Di sini pertama itu mendeskripsikan keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis ini adalah suatu karakteristik tingkat komunitas berdasarkan organisasi biologisnya yang dapat digunakan untuk menyatakan struktur komunitas. Ini menurut Juhri 2013. Hal ini juga disampaikan oleh Umar tahun 2013 bahwa keanekaragaman jenis ini merupakan karakteristik tingkat dalam komunitas berdasarkan organisasi biologisnya yang dapat digunakan untuk menyatakan struktur komunitasnya. Karakter komunitas pada suatu lingkungan adalah keanekaragaman.
Makin beraneka komponen biotik, maka makin tinggi pula keanekaragamannya. Dan juga semakin kurangnya keanekaragaman maka dikatakan keanekaragamannya itu rendah. Seperti diungkapkan oleh Cecep Lesmana tahun 2015. Lanjut. Deskripsi tumbuhan paku. Pteridophyta disebut juga Trachyophyta bespora, yaitu kelompok tumbuhan berpembuluh sederhana dan berkembang biak dengan spora. Tumbuhan paku memiliki susunan bagian tubuh khas yang terdiri dari akar, batang, dan daun sehingga membedakan dengan spesies tumbuhan lainnya yang memiliki modifikasi khusus. Ini menurut Ayatus Saada tahun 2017. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan dengan tingkatan lebih tinggi dari lumut karena memiliki akar, daun, dan batang sejati, diungkapkan oleh Hadi 2015. Akar tumbuhan paku tergolong akar serabut, berupa rizom dan ujung akar dilindungi kaliptra. Selain itu, sel akar membentuk epidermis, korteks, dan silinder pusat. Ini menurut Akbar 2017. Lanjut. Di sini ada penelitian relevan yang dimana saya mengambil 4 judul yang saya jadikan penelitian. Pertama ini adalah keanekaragaman jenis bertumbuhan paku Pteridophyta di jalur pendakian Selo, kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Ini nama penelitiannya itu Astuti F dan kawan-kawan 2017. Di mana metodenya itu deskripsi kualitatif. Dan kedua ini keanekaragaman tumbuhan paku Pteridophyta di kawasan hutan Desa Banua Kantau, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ini peneliti itu Sariha dan kawan-kawan 2019. Ini menggunakan metode deskripsi kuantitatif. Yang ketiga ini keanekaragaman jenis tumbuhan paku Pteridophyta di kawasan hutan Tumbang, Manggu, Kecamatan Sanaman Mantike, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Yang meneliti Hartini S 2020 menggunakan metode deskriptif kualitatif. Inventarisasi tumbuhan paku-pakuan Pteridophyta di perkebunan PT Bina Sains Cemberlang, Kabupaten Musi, Kawas, Bahyuningsi, dan kawan-kawan menggunakan deskriptif kualitatif. Lanjut. Ini merupakan kerangka berpikirnya. Pertama ini Kota Depok merupakan sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Barat yang memiliki kawasan situ yang luas dan cukup banyak, serta terdapat keanekaragaman flora yang cukup tinggi. Salah satu wilayahnya yaitu kawasan Situ Cilodong, yang dimana salah satu floranya yang tumbuh di wilayah tersebut adalah tumbuhan paku-pakuan. Selanjutnya, tumbuhan paku di sekitar kawasan Situ Cilodong belum diketahui dan tidak mendapatkan perhatian oleh masyarakat sekitar dengan pasti. Ada beberapa jenis tumbuhan paku itu di dalamnya. Agar keberadaan jenis-jenis tumbuhan paku di suatu wilayah dapat diketahui dengan baik, diperlukan suatu penelitian berupa identifikasi dan pendataan. Dengan adanya suatu identifikasi dan pendataan akan memperoleh data yang akurat tentang jenis paku-pakuan yang hidup pada kawasan Situ Cilodong, Kota Depok. Selanjutnya ini ada bab 3, metodologi penelitian, yang dimana tempat dan waktu penelitiannya itu berlokasi di kawasan Situ Cilodong yang beralamat di Jalan Abdul Ghani, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Dan waktunya itu selama 6 bulan mulai dari Desember 2022 sejak judul ini diajukan sampai dengan Mei 2023. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang dimana suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan secara detail mengenai masalah yang diteliti dan menginterpretasikan data yang ditemui di lapangan. Penelitian kualitatif yang digunakan ini adalah kualitatif deskriptif, yang dimana untuk mengungkapkan gambaran mengenai kejadian atau keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung. Selanjutnya itu adalah langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah dalam penelitian itu dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan akhir. Yang dimana tahap persiapan ini diawali dengan menentukan lokasinya, menentukan subjek penelitian yang akan diteliti, melakukan survei lapangan, dan melakukan perizinan kepada pihak masyarakat sekitar untuk melakukan penelitian di tempatnya. Yang selanjutnya itu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini pertama itu mempersiapkan alat dan bahan yang akan diperlukan sebelum pengambilan sampel dalam penelitian. Yang kedua ini melakukan pengumpulan data dengan mengidentifikasi sampel dan pengambilan gambar. Yang ketiga ini melakukan pembuatan herbarium tumbuhan paku dibuat dengan menggunakan
teknik herbarium kering. Nah, terakhir itu tahap akhir, yang dimana ketika data tumbuhan paku sudah diperoleh, kita lanjutkan untuk melakukan suatu pengolahan data yang dimana dengan cara ditulis dalam bentuk laporan yang terperinci, kemudian dianalisis untuk mengetahui apa saja tumbuhan paku yang ditemukan, serta dijumlahkan semua jenis tumbuhan paku yang ada ditemukan di kawasan Candi Cilodong. Langkah terakhir adalah menyajikan informasi dalam teks deskripsi berupa tabel dan gambar, serta membuat kesimpulan dasaran. Lanjut. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini digunakan adalah jenis tumbuhan paku di kawasan Situ Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Peneliti juga menggunakan teknik sampling, yaitu teknik proses sampling. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini terdapat dua sumber data ya. Sumber data pertama itu ada primer dan sekunder, yang dimana diperoleh dari survei dan wawancara oleh masyarakat sekitar kawasan Candi Cilodong. Yang kedua sumber data sekunder, yang dimana sumbernya itu dari studi pustaka. Teknik pengumpulan data pertama itu observasi, wawancara, dokumentasi. Lanjut. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini adalah lembar observasi, pedoman wawancara, dokumen peneliti. Lanjut. Teknik analisis data. Sebelum melakukan proses pengumpulan data, peneliti melakukan pengolahan dengan menggunakan teknik analisis data. Yang pertama itu ada reduksi data, 2 penyajian data, dan 3 penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data ini adalah proses seleksi, fokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah bersumber dari catatan tertulis di lapangan. Penyajian data merupakan kegiatan saat pengumpulan informasi, pengaturan sehingga memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambil tindakan. Yang ketiga itu penarikan kesimpulan. Setelah data disajikan, maka langkah selanjutnya penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau keterbaruan di penelitian sebelumnya. Yang terakhir ini pemeriksaan keabsahan data, yang dimana ada 4 uji, yaitu uji kredibilitas, dependabilitas, transformabilitas, konfirmabilitas. Uji kredibilitas ini data penelitian itu dilakukan dengan cara triangulasi. Uji dependabilitas dalam penelitian kuantitatif ini disebut reliabilitas. Penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi aplikasi proses penelitian tersebut. Uji transferabilitas adalah penelitian untuk menunjukkan derajat ketetapan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Dan terakhir uji konfirmabilitas adalah untuk apakah penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.